Ya, ya cepat ikuti Mas Dir. Kanan di. Yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati Gubernur Kepulauan Riau Bapak Haji Ansar Ahmad SEMM Datuk Setia Jaya Mahkota Negeri, Wakil Gubernur Kepulauan Riau Hajah Marlin Agustina, yang kami hormati pimpinan Forkompida Provinsi Kepulauan Riau, Kepala Sekretariat Wakil Presiden, para Bupati, Wali Kota Provinsi Kepulauan Riau, serta Bapak Ibu sekalian para undangan yang kami hormati. Berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor 676 tahun 2023, tanggal 5 Juni tahun 2023 tentang Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Kepulauan Riau, dan dalam rangka pelaksanaan fungsi koordinasi antara Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS bersama seluruh jajaran pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam pembangunan dan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, maka dengan ini mengukuhkan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KDEKS Provinsi Kepulauan Riau dengan struktur sebagai berikut. Sebagai Ketua, Gubernur Kepulauan Riau. Wakil Ketua adalah Wakil Gubernur Kepulauan Riau. Ketua Harian atau Direktur Eksekutif, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau. 3, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Yang saya hormati Gubernur Kepulauan Riau, Wakil Gubernur Kepulauan Riau, beserta anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, PLT Direktur Eksekutif Komite Nasional dan Keuangan Syariah, Ketua Harian beserta para anggota Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah KDEKS Kepulauan Riau, para undangan, para ulama, para tokoh masyarakat, hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, pada pagi hari yang berbahagia ini, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya hari ini kita dapat bertemu dalam acara pengukuhan KDEKS Provinsi Kepulauan Riau di Lagoy, Kabupaten Bintan. Hadirin sekalian, ekonomi dan keuangan syariah telah berkembang cukup baik di wilayah ini. Pada sektor industri halal, Bintan Inti Halal Hub adalah salah satu dari 3 kawasan industri halal yang ada di Indonesia. Pemerintah pusat telah mendorong berbagai skema kebijakan untuk mendorong keterisian kawasan industri halal agar dapat beroperasi lebih optimal dan berkontribusi lebih signifikan pada ekonomi lokal. Sektor jasa keuangan syariah di wilayah ini malah dapat dikatakan dikategorikan selangkah lebih maju. Proses konversi Bank Riau Kepri menjadi Bank Riau Kepri Syariah terlaksana dengan lancar setahun yang silam.
saya mendapat laporan bahwa kinerja keuangan Bank Riau Kepri Syariah per tahun 2022 menunjukkan hasil yang positif dan secara keseluruhan meningkat dari tahun sebelumnya. Tercatat pertumbuhan aset perbankan syariah mencapai lebih dari 160% year on year, sementara pembiayaan syariah juga bertumbuh sekitar 80% year on year. Pengembangan ekosistem halal value chain juga mulai berjalan. Telah terbentuk 3 lembaga pendamping produk proses halal yang sangat penting keberadaannya dalam bisnis proses sertifikasi halal. Hal lain yang juga berjalan baik yakni sinergi pengembangan ekonomi pesantren melalui jaringan Habitren yang anggotanya cukup banyak, termasuk terbentuknya koperasi konsumen sekunder. Hadirin yang saya hormati, sejumlah capaian ini menjadikan Kepulauan Riau layak disebut sebagai salah satu pioner dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di tanah air. Terlebih sifat inklusif dan universal yang dimilikinya juga menjadikan ekonomi dan keuangan syariah suatu potensi aktivitas perekonomian tidak hanya bagi umat Islam, melainkan juga terbuka untuk dijalankan oleh siapa saja. Agar ekonomi dan keuangan syariah di wilayah ini terus tumbuh lebih pesat, saya ingin menyampaikan pesan kepada seluruh jajaran KDEKS Provinsi Kepulauan Riau yang baru saja dikukuhkan. Pertama, KDEKS Provinsi Kepulauan Riau agar segera bekerja keras dan ikhlas bagi masyarakat, koordinasikan dan fasilitasi seluruh pemangku kepentingan agar kemajuan ekonomi dan keuangan syariah di wilayah Kepulauan Riau makin berdampak luas dan nyata. Susun program-program yang terarah dan terukur, implementasikan secara kolaboratif dan sinergis, dan terus diorkestrasi dengan lebih baik lagi. Keberadaan Bank Riau Kepri Syariah dan KIH, Kawasan Industri Halal Bintan Halal Hub, serta berjalannya pengembangan ekosistem halal value chain adalah kekuatan yang harus terus dikapitalisasi dan dikembangkan. Oleh karena itu penting juga dirumuskan langkah-langkah sinergis agar segenap sumber daya dapat dimanfaatkan untuk pengembangan sektor real yang inklusif dan berkelanjutan. Selain menarik lebih banyak pelaku usaha besar untuk berinvestasi di Bintan Halal Hub, perlu pula menumbuhkan pelaku-pelaku usaha syariah di Kepulauan Riau, utamanya sektor UMKM industri halal. Kemudian perkuat pola-pola kemitraan agar seluruh pelaku usaha maju bersama. Yang kedua, terus kaji dan gali potensi ekonomi dan keuangan syariah yang unggul di wilayah ini. Bentangan ribuan pulau telah membuat wilayah ini mendapat julukan Kepulauan Segantang Lada. Dengan salah satu potensi besarnya adalah pariwisata, baik wisata bahari, wisata cagar budaya, wisata religi maupun juga wisata sejarah. Pada tahun 2018, Kepulauan Riau telah ditetapkan sebagai salah satu dari 10 destinasi halal prioritas nasional. Baru saja Indonesia juga ditetapkan sebagai destinasi wisata halal terbaik di dunia
tahun 2023. Menurut standar Global Muslim Travel Index atau GMT, mengungguli 138 destinasi dari seluruh dunia. Saya kira pencapaian yang baik ini harus terus kita kelola dan tingkatkan dalam kerangka pengembangan pariwisata ramah Muslim. Pariwisata ramah Muslim ini di Kepulauan Riau patut menjadi prioritas. Kembangkan strategi yang komprehensif mulai dari atraksi, aksesibilitas, hingga amenitas yang intinya memberikan fasilitas dan layanan yang ramah bagi Muslim. Termasuk yang perlu disiapkan adalah sumber daya manusia yang faham kearifan budaya lokal sekaligus unggul dalam layanan berkelas internasional. Ketiga, terus gali ide-ide baru dan lahirkan inovasi yang konstruktif bagi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, implementasi sejumlah program yang telah berjalan di wilayah ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di tanah air. KDEKS Provinsi Kepulauan Riau hendaknya mampu berperan sebagai lokomotif penggerak ekonomi dan keuangan syariah, sekaligus aktif berbagi pembelajaran kepada KDEKS di wilayah lainnya. Visi Indonesia untuk menjadi produsen halal terkemuka dunia bukanlah suatu hal yang statis, melainkan dinamis yang terus berkembang sesuai gerak zaman. Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia akan terus berjalan maju. Oleh karena itu, evaluasi yang mendorong lahirnya gagasan-gagasan baru yang makin baik penting untuk terus kita lakukan. Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, KNKS serta seluruh pihak yang telah bekerja sama menyiapkan kegiatan ini. Sebagaimana moto berpancang amanah, bersauh marwah. Semoga kehadiran KDEKS akan makin memperkuat semangat dan tekad pemerintah dan seluruh masyarakat untuk mewujudkan Kepulauan Riau yang makmur, berdaya saing, dan berbudi luhur. Melalui tekad dan kerja keras seluruh pemangku kepentingan, saya yakin Kepulauan Riau akan terus berkembang menjadi salah satu epicentrum pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di tanah air. Hadirin sekalian, sebelum saya mengakhiri, saya ingin menambahkan, seperti tadi saya katakan bahwa ekonomi syariah itu adalah ekonomi yang inklusif, bukan hanya untuk orang Islam saja, tapi juga untuk seluruh masyarakat sebagai ekonomi yang rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, nasabah Bank Syariah, bahkan juga penyelenggara kawasan industri halal, itu banyak yang terdiri dari kalangan non-muslim. Karena itu memang untuk semua pihak. Tetapi bagi orang Islam itu merupakan satu kewajiban, keharusan. Karena memang Allah Subhanahu wa taala, seperti sering saya katakan, kita diperintahkan untuk sebagai khalifatullah fil ardi, khalifah Allah di bumi, untuk mengelola bumi ini dengan sebaik-baiknya. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Allah menjadikan kamu dari tanah, kemudian juga Allah meminta kamu untuk wasta'marakum fiha, memakmurkan bumi. Wa kallafakum fi imaratiha,
yaitu memberi tanggung jawab kepada kamu untuk memakmurkan bumi. Karena bumi ini dijadikan oleh Allah untuk kita. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Allah yang menjadikan kamu, menjadikan apa yang ada di bumi untuk kamu semua, untuk dilola, dimakmurkan, diimarahkan. Apa yang sektor-sektor pertanian, apa di sektor perdagangan, industri, kelautan, pertambangan, dan semua. Nah, untuk memakmurkan bumi itu adalah membangun ekonomi. Baik ekonomi pertanian, ekonomi pertambangan, ekonomi, dan sebagainya. Ini menjadi kewajiban kita untuk imaratul ard. Nah, di samping Allah memberikan kita sumber daya alam yang ada di bumi ini, Allah juga memberikan kita tata aturan hidup. Itu disebut sebagai nizam rabbani, tata aturan Allah. Tata aturan Allah itu ada dua. Ada nizam kauni, tata aturan alam yang harus kita patuhi, dan ada nizam tasyri'i, yaitu tata aturan syariah yang juga harus kita patuhi. Oleh karena itu, tata aturan syariah itu menjadi bagian yang harus bagi kita umat Islam menjalankan sebagai khalifatullah fil ard, termasuk di dalam membangun ekonomi, di dalam bermuamalah. Muamalah itu harus masyru'ah, yang sesuai dengan syariah. Itulah kenapa ekonomi syariah menjadi penting, menjadi sangat urgen, supaya kita bisa menjalankan tata aturan Allah, di samping kita telah mengembangkan anugerah Allah kita yang diberikan oleh Allah di bumi Indonesia. Ini banyak sekali. Ya, pertaniannya, pertumbuh-tumbuhannya, perkebunannya, kelautannya. Ini kalau kita sebut, ini jarang negara yang diberi oleh Allah begitu banyak. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha. Allah jadikan di bumi ini ada gunung-gunung di atasnya. Wa baraka fiha, dan Allah memberikan keberkatan. Wa qaddara fiha aqwataha, dan Allah menentukan makanan-makanannya, sumber daya alamnya. Jadi sudah ditentukan. Kata Imam At-Tabari, Allah menentukan di tiap negara ada yang tidak diberikan ke negara lain. Nah, yang diberikan kepada kita itu adalah banyak sekali. Oleh karena itu harus kita syukuri dengan baik, harus kita kelola dengan baik, dan harus kita kelola secara sesuai dengan prinsip-prinsip nizam rabbani itu. Al-mu'amalah ghairu masyru'a fi hukmil adab. Bermuamalah yang tidak sesuai syariah sama dengan tidak ada. Walaupun ada, tapi nilainya tidak ada. Wal ma'dum syara'an kal ma'dum hissan. Yang tidak ada menurut syariah sebenarnya secara fisik sama dengan tidak ada. Kenapa? Sudah sering saya katakan, harta itu ada yang mutakawim, ada ghairi mutakawim. Ada yang bernilai, ada yang tidak bernilai. Yang bernilai itu seperti apa? Yang boleh kita memanfaatkannya dalam keadaan normal. Ma yajuzu intifa'uhu halatul ikhtiyar. Yaitu kita boleh memanfaatkannya dalam keadaan normal, bukan dalam keadaan darurat. Jadi kalau tidak boleh dimanfaatkan, berarti ghairu mutakawim, tidak bernilai. Itulah sebabnya saya katakan di sini relevansi kita mengembangkan ekonomi syariah, supaya di satu sisi potensi ekonomi dapat kita kelola dengan optimal sehingga mendatangkan kemakmuran, tapi juga dilola sesuai dengan prinsip-prinsip nizam rabbani supaya memberikan keberkahan kita di dunia maupun di akhirat. Hadirin sekalian, sebelum saya akhiri, saya ingin menutup dengan satu saja, sebuah pantun.
berlayar kita ke negeri segantang lada, berbancang amanah, bersauh marwah, kuatkan tekad, sinergi, dan kerjasama, mantapkan langkah, majukan ekonomi syariah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai semua upaya yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.